Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Baik adik-adik, saat ini kita akan kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, kakak undang adik-adik untuk mengambil sikap berdoa karena kita akan berdoa terlebih dahulu. Baik adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kasih setiamu dan anugerahmu Tuhan boleh kami rasakan sampai detik ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga kami tadi malam boleh tidur dengan nyenyak dan kami boleh bangun dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus yang baik, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami agar kami boleh mengikuti ibadah dengan tertib. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya adik-adik? Selamat hari minggu buat adik-adik sekolah minggu semuanya. Nah, adik-adik sekolah minggu sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Oke, kalau begitu kita angkat lagu pertama kita, Aku Istimewa. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa. Kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa. Aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa. Kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Baik adik-adik sekolah minggu, kita angkat lagu pujian kita, Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan.
Baiklah adik-adik anak sekolah minggu, masih semangat kan? Nah, untuk menyambut firman Tuhan kita angkat lagu pujian kita, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi Kak Tari yang akan membawakan isi firman Tuhan untuk adik-adik semuanya. Tapi sebelum itu, adik-adik semuanya Kakak undang untuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pagi yang indah ini Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Hingga di pagi hari ini kami kembali datang bersujud sujud mengikuti ibadah kebaktian online kami bersama teman-teman kami yang lain yang ada di rumah Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, berkati hamba yang akan menyampaikan isi firman-Mu kepada adik-adik kami. Biarlah adik-adik kami bisa mendengarnya dengan baik dan mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ayo semuanya dibuka Alkitabnya. Buka Alkitabnya 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 5. Kakak ulang sekali lagi. Natsnya tertulis dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 5. Kakak baca ya. Namaan disembuhkan. Namaan panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Namaan. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Namaan memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Namaan dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Nas kita bertemakan
menjadi berkat. Nah, pada cerita ini peran anak perempuan dalam kesembuhan Naaman. Tadi sudah kita baca bahwa Naaman adalah seorang panglima Raja Aram. Dia terkena penyakit kusta. Penyakit kusta itu penyakit luka-luka pada kulit, seperti cacar air. Bisa jadi seperti cacar air, tapi dia lebih melukai kulit. Nah, lalu orang-orang Aram pernah keluar bergerombolan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel untuk dijadikan pelayan istrinya, pelayan istri si Naaman. Nah, di ayat ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Nyonyanya di sini adalah istri si Naaman. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit. Nah, peran seorang gadis pada kesembuhan si Naaman. Si gadis ini adalah seorang pelayan. Pelayan itu bisa dibilang kaum terendah atau pembantu atau asisten dari istrinya si Naaman. Naaman tadi kan adalah seorang panglima raja. Nah, dia terkena penyakit kusta. Nah, di mana pelayan tadi, asisten tadi menyampaikan sebuah pesan kepada istrinya si Naaman, lalu istrinya si Naaman ini menyampaikan pesan itu kepada panglima, kepada si Naaman. Dari kisah ini kita kagum melihat sikap Naaman. Kenapa kakak bilang kagum? Ya, tadi kan Naaman itu adalah seorang panglima raja, dia tuh tertinggi, dia tuh istilahnya kelas atas, tapi dia mau menerima masukan yang disampaikan istrinya, yang mana tadi istrinya itu telah mendapatkan sebuah pesan dari pelayannya. Nah, jadi si Naaman ini disuruh pergi untuk menghadap nabi yang di Samaria untuk dapat menyembuhkan penyakitnya. Untuk mencari kesembuhan di Samaria itu, di Israel itu, di mana notabene negara itu adalah negara musuhnya sendiri. Nah, cobalah adik punya musuh. Apa iya adik melihat musuh adik? Enggak kan? Tapi di cerita ini bagaimana si Naaman seorang panglima demi kesembuhannya, mau tidak mau dia harus memang pergi ke negeri itu. Dia harus berbesar hati, karena itu adalah masukan yang terbaik, atau masukan itu seperti saran yang terbaik yang diberikan oleh seseorang untuk dia dapat sembuh. Dalam proses kesembuhannya, Naaman ada banyak sekali tantangan yang dihadapi ketika ia ingin serius menjalankan saran yang diberikan pelayan tersebut. Cobalah adik seandainya punya duit yang banyak, apakah adik bisa menerima saran dari orang yang adik bilang, ih kamu kan gak punya duit? Nah, apa adik bisa seperti panglima ini? Apa adik bisa seperti panglima raja seperti Naaman ini? Jadi walaupun adik punya duit yang banyak atau orang-orang berkelas, kalau adik tidak mau menerima masukan, hanya diri adik yang merasa benar, itu juga adik salah. Karena saran dan kritikan seperti yang pernah kakak bilang tempo-tempo dulu, saran ada yang bersyarat itu yang bersifat memasukkan sesuatu yang bersifat membangun. Mana yang bersifat membangun untuk menjadikan diri kita lebih baik, itu wajib adik dengar. Dan kritik, kalau ada yang bersifat menjatuhkan, adik hanya boleh menerimanya tanpa harus menyimpan dendam karena kritik tersebut. Kritik dan saran ada yang sifat membangun, ada yang sifat menjatuhkan. Kalau tidak mau adik dengar, tidak usah ditanggapi atau tidak usah terlalu difokuskan kali kata-katanya, karena takutnya karena kritik dan saran yang adik terima itu dapat menjatuhkan stamina adik atau
diri adik sehingga adik menyimpan dendam kepada seseorang. Belajarlah dari Namaan, yang mana dia dapat mampu menerima saran dari seseorang yang tidak sekelasnya. Di tengah tantangan yang dihadapi Namaan, dia tetap fokus dan serius dalam melakukan saran itu. Meskipun Namaan hampir menyerah. Nah, kalau seandainya lah adik pernah sakit, lalu ada saran yang disampaikan seseorang. Kamu minum ini biar sembuh, kamu minum ini biar sehat, kamu minum ini biar lebih kuat. Nah, yang mana adik rasa adik suka minuman itu yang memang bikin adik sehat, minumlah. Tapi dipilih-pilih minumannya, jangan semua diminum. Ada lagi yang bersifat seperti ini, kritik. Makanya jangan dimakani semuanya, jadi sakit kan? Nah, yang seperti itu yang kakak bilang tidak usah pala didengar, atau jangan sampai adik menyimpan dendam karena ada kata-kata makanya jangan itu dimakan, jangan semua dimakan, kan adik jadi dendam kan? Itu tadi maksud kakak. Karena adanya Roh Kudus yang memampukan kita semua, jadi setiap saran ataupun kritik yang datang kepada kita, itu kita dapat mampu menerimanya sebagai sarana penolong untuk diri kita lebih lagi, dan lebih dapat bertumbuh lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, peran adik-adik semua di dalam keluarga. Seperti tema kita ini adalah menjadi berkat. Bagaimana adik-adik kakak yang mendengarkan kakak saat ini menjadi berkat untuk mama dan papa dalam keadaan suka maupun duka. Adik-adik, apa peran adik di rumah untuk berkat mama dan papa di saat mama dan papa sedang sakit? Misalnya, mama lagi sakit, baik adik kakak yang anak pertama, tengah-tengah, sama yang paling kecil, mari adik-adik semuanya saling bahu-membahu membantu untuk membersihkan pekerjaan rumah. Itu kalau mama sedang sakit. Bagaimana kalau mama sama papa tidak ada di rumah? Peran kakak di situ paling penting. Jadi untuk adik-adik kakak mendengarkan nasihat kakaknya saat mama dan papa tidak ada di rumah. Itulah berkat atau peran adik di rumah saat mama dan papa sedang sakit dan saat mama dan papa tidak ada di rumah. Nah, yang ketiga, dalam keadaan suka maupun duka mama dan papa, adik bisa menjadi saluran berkat untuk mama dan papa. Misalnya, mama dan papa sedang sibuk atau sedang dalam pikiran yang kacau. Adik-adik bisa mengajak mama dan papa untuk bernyanyi supaya mama dan papa kembali ceria lagi, kembali untuk bersemangat lagi karena pikiran mereka sedang kacau, sedang ribet. Nah, adik ajak mama dan papa bernyanyi, atau adik nyanyi sambil bergerak, nyanyi lagu Tuhan. Nyanyi lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Pasti mama dan papa mendengar adik saat bernyanyi dan mendengar adik saat adik sedang bernyanyi sambil bergerak. Nah, mama dan papa melihat apa yang adik lakukan. Setelah itu mama dan papa akan ikut bernyanyi bersama adik. Saluran berkat untuk mama dan papa, adik di tengah-tengah keluarga, dan adik bersama-sama menjadi berkat untuk mama dan papa bernyanyi lagu Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan isi firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengar bisa kami pakai untuk kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit, terlebih penyakit COVID-19 untuk diri kami dan untuk keluarga kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu pujian Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Oh oh oh, kasih Yesus. Oh oh oh, kasih Yesus. Kita tutup ibadah ini. Adik-adik yang ada di rumah semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kebaktian online kami dari awal, pertengahan hingga akhir, hingga kami mendengarkan isi firman-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan Yesus, kami serahkan kembali diri kami Tuhan Yesus untuk seminggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menjaga kami dan menemani kami dimanapun kami berada. Berkati kami Tuhan Yesus, amin. Sama-sama kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasada Uhur Nami, Ase Torang Ganuk, Sengboi dalam nami, Salaka Natorsa, Dophan Hasomanami, Torang Age Huja, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.